Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan ada dengan ibadah yang akan begitu kalian berdengarkan satu dan segera tidak untuk bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh, masukkanlah kemuliaan-Nya dan muliakanlah dengan marilah kita sungguh menyembah dan bangkit menunjukkan pujilah Dia yang dinantikan, biarlah Dia melawat kita dalam perayaan. Bagian pun kita berdiri, kita buka dan kita lakukan dengan doa ayat 20 ayat 31. Kita menunjukkan ayat 32 pada ayat yang kedua kepada hamba Tuhan yang akan melalui di belakangnya sampai. Terpuji Allah Israel. Terpuji Allah Israel yang melawat kita dan turun niatnya terangnya datang sukacita. Membawa penyakit
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam perayaan ini. Mari kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 39, bait pertama dan bait yang kedua. Hai mari berhimpun dan bersuka ria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua. Marilah pandang Tuhan balas surga. Marilah pandang Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup KSP 2 untuk memperdengarkan Kidung Kesaksian.
Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi usainya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Abadikan damai malam Natal, abadikan sukacita hati, abadikan semua kisah Natal. Berlalu tahun-tahun berganti, Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi usainya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Berlalu tahun-tahun berganti, Natal terukir jadi kenangan. Desember pergi usainya Natal, kembali sunyi terlupakan lagi. Semua gembira, semua ceria, bahagia menyambut Natal, hari yang indah. Pujian dari KSP 2 akan menghantar kita di dalam pembakaran lilin Natal. Pengharapan kedatangan Kristus. Penantian akan kedatangan Kristus mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman percaya. Walau di tengah berbagai tantangan hidup, penyalaan lilin-lilin ini adalah simbol bahwa pengharapan di dalam Kristus tak pernah mengecewakan. Dia adalah sumber kekuatan dan terang yang menuntun orang percaya menjalani hidup di dalam dunia ini. Untuk mengiringi pemasangan lilin, kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 131. Kita akan mendengung dan kepada pembawa acara dipersilakan. Bersama-sama mendengung lagu Malam Kudus, sunyi senyap, sementara lilin akan dinyalakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Pembakaran lilin yang pertama oleh Ketua PHMJ Jemaat GKI Alpha Omega Whiteside kepada Ibu Pendeta C. Mobi Rumbiang. Disilakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Pembakaran lilin yang kedua oleh Koordinator Rayon Getsemani, Bapak Penatua P. Faide, disilakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Pembakaran lilin yang ketiga oleh Koordinator PW, Ibu Rispa Mamuribo. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Pembakaran lilin yang keempat oleh Koordinator PKB, Bapak Arnolius Imbir. Atau yang mewakili. Raja akan bersujud di hadapannya, dan semua bangsa akan melayani. Mazmur 72 ayat 11. Pembakaran lilin yang kelima oleh Koordinator PAM, Kakak Adi Mamoribo. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes pasal 12 ayat 13b. Pembakaran lilin yang keenam oleh Koordinator PAR, Kakak Desi Pakdawer.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang mereka dengar, dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas pasal 2 ayat 20. Pembakaran lilin yang ke-7 oleh perwakilan diakonia Bapak Y. Mamoribo. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhan, bersembahyang di kandangmu. Kita akan mendengarkan pujian dari KSP 4, memperdengarkan pujian.
para malaikat, bahkan gembala-gembala menyembah dan memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat perayaan Natal Rayon Getsemani di malam hari ini, maka kita akan mendengarkan berita Natal yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 21. Kita akan membaca ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36. Pembacaan di malam hari ini dalam berita Natal, ibadah Rayon Getsemani. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal 21. Kita akan membaca ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36. Jika bagian firman Tuhan ini sudah Bapak Ibu mendapatkannya, maka marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Raja pembawa damai kami. Di malam perayaan Natal Rayon Getsemani, kami boleh ada di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Engkau. Kami menyadari bahwa karena Engkau Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan sampai di saat ini. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan berita Natal lewat pembacaan yang akan kami baca di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36. Mari Tuhan dengan kekuatan Roh itu ada di tengah-tengah kami sekalian. Biarlah ketika kebenaran firman ini kami membaca, bahkan ketika kami mendengar lewat berita Natal, kami tidak hanya tinggal pasif, tetapi bagaimana kami mau berkarya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman adalah manusia berdosa. Urapi hamba dalam pemberitaan firman di malam hari. Tuhan mengampuni salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian ini saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Judul pembacaan, Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri suatu jerat. Dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri
di hadapan anak manusia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di malam perayaan Natal ini. Bapak Ibu, tema yang diberikan melalui pembacaan ini adalah bila waktunya tiba. Shalom. Iya, puji Tuhan, sampai di malam hari ini kita masih tetap kuat, kita masih tetap sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita terus ada di dalam perayaan Natal. Bahkan di malam hari ini dalam perayaan Natal di rayon. Bukan saja di rayon Getsemani, tetapi semua rayon yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Alpha Omega Waisai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biasanya kalau ketong lihat gelap mulai datang, pasti ketong bilang sebentar lagi akan terjadi hujan. Kalau ketong lihat sampai angin kencang, biasanya orang tua dong bilang, oh ini nanti angin selatan mau naik. Ini angin dari utara akan naik. Dan itu tanda-tanda yang mendahului sesuatu yang terjadi. Di malam perayaan Natal ini, di sini dikatakan istilah Advent. Bapak Ibu, istilah Advent ini dia berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Dan istilah ini dulu dipakai dalam Kekaisaran Romawi. Dan pada bangsa Romawi biasanya mereka memakai kata Adventus untuk menyebut akan raja. Mereka beranggapan, pemikiran mereka bahwa itu adalah dewa mereka. Nah, kemudian selanjutnya istilah ini diadopsi oleh pengikut Kristus untuk menyatakan bagi pengikut Kristus bukan kaisar yang disembah sebagai dewa, tetapi Advent itu dipakai untuk menyambut Kristus yang adalah Raja Tuhan. Dan ini bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, Advent ini dipahami dalam 3 masa. Masa yang lalu, masa kini, dan masa depan. Masa yang lalu datang dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian masa kini, sementara ini Bapak Ibu dan saya kita ada di masa ini, merayakan akan kedatangan dan kelahiran daripada Yesus Kristus. Lalu masa depan, kalau bahasa teologinya biasanya dikatakan ekskatologis. Dan itu artinya kedatangan kedua. Siapa yang datang kedua? Dialah Raja yang datang sebagai hakim. Malam hari ini tanggal 30 Desember dalam perayaan Natal Rayon Getsemani, tema ini pun bagi kita semua, yaitu bila waktunya tiba. Dari pembacaan ini mengajak kita sebagai gereja dan orang percaya untuk menyimak perkataan-perkataan Yesus di dalam pembacaan tadi. Bahwa Yesus menyampaikan kepada para murid dan juga kepada orang percaya bahwa kedatangan Yesus itu akan ada, ketika Yesus datang akan ada dalam awan dengan kekuasaannya. Dia datang sebagai penyelamat dan untuk menyatakan kerajaan Allah. Lalu Tuhan juga Yesus menyampaikan kepada murid bahwa sebelum terjadinya kedatangan Raja itu akan ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Peperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda ini akan muncul lebih dulu sebelum Raja itu datang. Lalu Yesus sampaikan juga bahwa para murid harus menjaga sikap mereka. Sikap yang perlu diterapkan oleh para murid juga, Yesus berkata harus menjaga diri supaya hati-hati. Jangan syarat oleh pesta pora, jangan syarat oleh kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi.
Artinya keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita manusia. Sehingga nasihat ini disampaikan kepada para murid, tapi juga ketong semua yang hadir di malam hari ini. Hari Tuhan sudah mulai terjadi, dan sebelumnya, dan yang utama adalah Tuhan berpesan harus berdoa supaya ada kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan pada akhirnya bisa bertahan dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah yang terakhir. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau ketong dengar begini, ketong rasa ngeri. Tahun berapa yang gempa sedikit saja tahun sudah muat tinggal di gedung Paris pas sana. Padahal dia baru 5, belum bumi ini digoncangkan. Pasti rasa ngeri, rasa takut ada pada kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, orang percaya dia tidak akan merasa takut. Orang percaya tidak akan merasa bimbang ketika hari Tuhan itu datang. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-28. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Di tengah-tengah ketakutan kita, Tuhan memberikan kekuatan, angkat muka, bahwa penyelamatan itu sudah datang. Dan bagi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, ketong tidak usah cemas, ketong tidak usah takut, ketong tidak usah khawatir. Malah kita lebih menyiapkan kesiagaan iman kita untuk kedatangan Tuhan itu. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, kita manusia ini hidup itu melalui 2 titik kritis. Saya ulangi, manusia ini hidup melalui 2 titik kritis. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian. Ini berarti ada awal dan ada akhir. Dan bagi kepercayaan kita orang Kristen, hidup kita manusia tidak sebatas ketong meninggal saja. Artinya meninggal terus sampai di situ sudah. Tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Namun ketika kita meninggal ada beberapa kejadian di balik itu. Bahwa ada pengharapan Bapak Ibu. Ada kehidupan yang baru di balik kematian itu. Saya dan Bapak Ibu kita akan bertanya. Apa yang terjadi setelah kita meninggal? Yang pertama, ketika terjadi bahwa kita meninggal, bahwa masa itu akan datang, terjadi kebangkitan massal Bapak Ibu. Dan ada teknisnya. Yang percaya, yang melakukan kehendak Tuhan akan terangkat lebih dulu. Sesudah itu baru orang yang tidak percaya dari belakang. Lalu yang kedua, akan terjadi pertemuan massal di depan Allah Bapa sebagai hakim. Pertemuan massal itu yang hilang di laut akan dikembalikan, yang ditelan buaya akan dikembalikan, yang ada di hutan akan dikembalikan. Pertemuan massal. Lalu terjadilah penghakiman. Dan di penghakiman itu Tuhan mulai memutar video CCTV-nya setiap pribadi kita. Dan ketika Tuhan memutar video CCTV selama perbuatan kita, maka ada 2 akibat yang akan terjadi. Yang pertama, hukuman kekal kepada orang berdosa. Dan yang kedua, diberikan upah mahkota bagi orang percaya. Dan disinilah terjadilah pemisahan antara kambing dan domba. Kita akan bilang, wah ini sudah masuk ke kambing dan domba lagi. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Kita lihat bahwa kambing itu sikapnya seperti apa, domba itu sikapnya seperti apa. Di Palestina, sikap domba itu dia berbeda dengan kambing. Bulunya tebal, dia bisa tahan cuaca panas dan dingin. Kemudian sifat domba itu dia bisa diatur. Sifat domba itu dia bisa diarahkan. Sifat domba dia bisa dikendalikan. Dia patuh. Ini sifat domba. Lalu kambing. Kambing itu sifatnya keras hati.
Dia tidak mau untuk dikendalikan. Kemudian dia menggambarkan nafsu jahat. Dia punya bakat bersaing dan tidak mampu bertahan emosionalnya. Ini sifat kambing. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan akan dipisahkan kambing dan domba. Bapak Ibu kita yang hadir dalam perayaan Natal Rayon di malam hari ini, dari dua gambaran tadi, maka saya percaya kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus, walaupun kita ada dalam keberdosaan, tapi setidaknya kita memiliki sifat-sifat domba itu. Dia tidak memberontak, dia akan bertahan dalam segenap cuaca kehidupan yang dialami, bahkan ada setia sampai akhir hidupnya. Sampai mati ia tidak akan terpengaruh dengan cuaca kehidupan. Tidak putus asa, tidak memberontak, tidak meninggalkan Tuhan, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pada hari penghakiman dia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, mahkota kehidupan itu Allah telah menyiapkan bagi setiap pribadi kita. Saya, Penatua Susi Mambrisau, ini kamu punya mahkota. Bapak Osanadi, ini punya mahkota ada. Koordinator Bapak Paidan, ini punya mahkota. Setiap kita yang hadir ada di manusia ini punya mahkota pribadi dan masing-masing sudah ada Bapak Ibu. Lewat kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, tabir bait Allah itu terbelah dan kemenangan maut. Dosa kita diampuni dan mahkota itu sudah ada. Ada tersimpan di dalam berangkasnya Allah. Tinggal bagaimana kita mencapainya untuk mahkota itu dipasang di kepala kita masing-masing. Mahkota sudah ada. Tinggal bagaimana kita cari untuk pasang di kita kepala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya subtema di sini. Dengan perayaan Natal Yesus Kristus, kita selalu mau memancarkan damainya bagi semua orang. Setelah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini kita dengar, maka menjadi pertanyaan. Setiap tahun kita merayakan Natal, baik unsur-unsur rayon, terus kita ada dalam Natal tanggal 24, 25, 31 malam, mengakhiri tahun. Ini rutinitas kita lakukan setiap tahun. Sejauh mana sikap dan perbuatan kita yang sudah menyenangkan hati Yesus sebagai pembawa damai itu? Masing-masing kita akan menjawab pertanyaan. Baik saya sebagai pelayan Tuhan, ada pendeta, ada guru jemaat, penginjil, penatua dan syamasi, pemuda dan pemudi, orang tua, anak-anak. Kita akan menjawab sejauh mana kita menyenangkan hati Allah. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, tanggal 30 Desember, sudahkah saya menyenangkan hati Allah? Sudahkah saya berdamai dengan orang lain? Supaya sukacita Natal itu, berita damai itu benar-benar terpatri di dalam diri saya, mencerminkan dalam rumah tangga, lalu keluar kepada orang lain. Dan damai itu dipancarkan kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya menyenangkan itu berarti saya bisa memancarkan damai bagi orang lain. Sebaliknya jika saya selalu mendukacitakan hati Allah, maka saya tidak dapat memancarkan damai bagi orang lain. Dalam pembacaan tadi, Yesus mengingatkan para murid untuk percaya akan kedatangannya. Kemudian kalau percaya sudah harus mampu melihat tanda-tanda. Tadi di awal renungan saya sampaikan, kalau hujan gelap kita sudah tahu. Dan sebagai orang percaya, kita sudah bisa mengetahui, oh ini tanda-tanda akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga. Bukan saja berjaga-jaga, tapi harus ada di dalam doa setiap saat. Tuhan Yesus saja ketika pada terakhir dia mau disalibkan, masih duduk berdoa di Taman Getsemani. Padahal dia mempunyai kekuasaan, tapi masih berdoa. Adakah kita ini setiap saat berdoa bagi Tuhan?
Lewat kebenaran ini mari kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita bisa bertahan berdiri di penghakimannya Tuhan ketika Ia datang kembali. Di malam perayaan Natal ini kita diingatkan oleh firman Tuhan juga bahwa kalau kita mau memancarkan damai bagi orang lain, maka lakukanlah firman itu. Selalu percaya, sudah mengerti tanda-tanda zaman, harus berjaga-jaga dan selalu berdoa. Ketika kita mempraktekkan hari-hari, maka pancaran damai akan dirasakan oleh orang lain, tetapi juga keluarga kita. Bapak Ibu jemaat, tinggal 1 hari lagi ketong akan masuk dan melewati tahun 2023. Beberapa minggu kemarin ketong dengar banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Belum lama ketika almarhum Lukas NMB tiba, banyak korban yang terjadi di Jayapura sana. Bahkan ada yang ditusuk dengan kayu mati di tempat. Ini kejadian-kejadian yang terjadi. Kemarin tanggal 28 kami keluarga merayakan Natal keluarga di Biawat. Terjadi lagi penikanan dan pembunuhan di Yeman. Kali perut semua keluar. Karena apa? Faktor kemabukan. Lalu kami kembali dari kampung sampai di Tanpa Garam. Malam kami dengar lonceng berbunyi. Ternyata tetangga kami yang meninggal. Dia adalah seorang polisi. Ditikam lalu meninggal. Ini tanda-tanda yang kita lihat. Jangan kita abaikan. Ketika kita setiap hari merayakan Natal, membaca firman Tuhan, banyak berdoa. Supaya bisa dijauhkan dari hal-hal itu. Bagi kami para pelayan, Bapak Ibu orang tua, tetapi juga pemuda dan pemudi. Tinggal 1 hari. Menjadi rahasia besar. Apakah kita akan melewati dan masuk di tanggal 1 Januari 2024? Ini rahasia Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah bisa melewati atau tidak. Nah, oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdoa supaya kita bisa melewati dan masuk di tanggal 1 Januari 2024. Tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, maka kita semua akan percaya ketika Tuhan datang, kita juga akan mendapat mahkota. Saya tadi sore ketika sudah siap-siap, ada seorang majelis datang sampaikan, ibu jangan dulu pergi karena nanti tambur datang jemput. Ini pancaran damai itu yang kita rasakan. Pancaran damai. Jadi bukan tambur itu pergi jemput penatua susi, mambisau, tidak Bapak Ibu. Firman yang akan disampaikan itulah yang mereka jemput untuk di malam hari ini dengar bersama-sama. Jadi bukan manusianya tapi firman yang disampaikan. Supaya ketika kita dengar firman bukan hanya kita dengar terus selesai. Besok hari Minggu kita dengar selesai, tapi bagaimana kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, berdoa supaya ketika Tuhan datang kita juga dimuliakan di hadapan Tuhan. Dan lewat perayaan Natal di malam hari ini, dengan penuh sukacita, dengan bersorak-sorai, kita percaya ketika Tuhan menaruh roh di dalam diri kita, maka roh itu menghidupkan kita, dan kita memancarkan damai kepada orang lain. Bukan saja orang lain, memancarkan damai kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, sanak saudara. Dengan demikian, pancaran damai itu tersiar. Maka pada hari Tuhan datang, kita semua berdiri di hadapannya. Dan Tuhan memasang setiap mahkota-mahkota di atas kepala saya dan Bapak Ibu, dan kita adalah anak-anak raja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Vokal grup dari KSP 3 dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Datang bagi dunia dan ciptaannya, penebuslah jadi sama manusia, karena kasihnya lebih, karena kasihnya pada dunia, bawa selamat bagi
sambutlah, sambut akan kasih sayangnya. Mari sambutlah, sambut dengan senang. Bagi selamat dan selamat jiwaku. Datangnya Sang Penebus bagi semua, semuanya ciptaan tangan kasih-Nya, yang tinggi, yang rendah dan rasa hina, yang kaya pun yang miskin. Semuanya Kristus datang baginya, bawa selamat bagi dunia. Mari sambutlah, sambut akan kelahirannya. Mari sambutlah, sambut akan kasih sayangnya. Mari sambutlah, sambut dengan senang. Bagi selamat dan selamat jiwaku. Mari sambutlah, sambut akan kelahirannya. Mari sambutlah, sambut akan kasih sayangnya. Mari sambutlah, sambut dengan senang. Bagi selamat dan selamat jiwaku. Pujian ini akan menghantar kita dalam pemberian persembahan. Tuhan berfirman, Dia akan memberi damai sejahtera di dalam negerimu, sehingga kita akan berbaring dengan aman. Imamat pasal 26 ayat 6. Karena itu marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan sukacita di malam perayaan bersama ini. Dan akan mengiringinya, kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Dinantimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama. Hai dunia, elukanlah Rajamu. Hai dunia, elukanlah Rajamu. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus. Gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladangmu. Sejahtera penuh berkat berlimpah selamanya. Penuh berkat melimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah. Dialah Raja semesta benar dan mulia. Dialah Raja semesta benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar. Kita kembali ke bait pertama. Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambutlah. Di hatimu terimalah, di hatimu terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Raja.
bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa di ladang dunia, di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, sejahtera penuh berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, Dialah Raja benar dan mulia, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, gembira. Dunia, gembiralah dan sambutlah. Di hatimu terimalah, di hatimu terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama hai dunia, elokkan rajamu. Hai dunia, elokkanlah rajamu penebus. Hai bumi, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, Dialah Raja semesta, dan masyurkanlah hai dunia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar. Kita kembali pada bait pertama. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembira dan sambut rajamu, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, di hatimu terima. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama hai dunia, elokkanlah rajamu. Hai dunia, elokkanlah rajamu penebus. Hai bumi, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak. Dialah Raja semesta benar dan mulia, Dialah Raja semesta benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, masyurkanlah hai dunia. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya.
Kita akan mendengarkan pujian dari Persekutuan Wanita Rayon Getsemani untuk memperdengarkan hidup pujian. Jadi saksi
Bapak Ibu Jemaat, mari kita ada di dalam doa. Siapa kita berdoa. Terpujilah Engkau Raja yang membawa damai dan menyelamatkan hidup kami manusia. Dalam perayaan Natal Rayon Getsemani di malam hari ini, kebenaran firman melalui berita Natal ini telah kami dengar. Sebagai manusia kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, bahwa sebenarnya kami tidak layak bagi-Mu. Dikarenakan karena dosa dan perbuatan kami. Namun di malam perayaan Natal ini kami yakin sungguh bahwa ketika kami mendengar berita Natal ini, firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami telah ditebus dan melalui tebusan itu selayaknya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Dan ketika kami hidup kudus di hadapan-Mu, maka Tuhan akan memberikan bagi kami setiap mahkota yang kami terima. Biarlah berita Natal di malam hari ini ada dalam diri kami masing-masing, sehingga kami juga memancarkan itu bagi setiap orang yang kami jumpai. Ya Allah ya Tuhan, penyampaian berita Natal telah sampai di sini. Tetapi melalui kuasa Roh-Mu terus mengingatkan kami untuk senantiasa hidup berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah ketika Tuhan Engkau datang kembali, maka kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman. Hamba berdoa bagi warga jemaat yang boleh malam hari ini hadir, baik anak-anak kecil, pemuda dan pemudi, para orang tua, tete nenek, bapak mama, tetapi juga kami para pelayan, pendeta, guru Injil, penatua dan jemaat. Kami boleh ada dalam perayaan Natal ini. Tuhan mengenal setiap pribadi yang datang. Tuhan mengenal setiap pergumulan-pergumulan dari setiap rumah tangga. Kami menyadari bahwa sepanjang hidup kami senantiasa ada dalam keterpurukan, masalah yang kami hadapi. Namun kami yakin dan sungguh, ketika Tuhan membawa damai, maka kami pun menikmatinya. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu warga jemaat yang boleh ada dalam perayaan Natal ini. Hamba juga mendoakan para pelayan, pendeta, penatua dan syamaas. Tuhan memberkati secara khusus para pelayan, penatua dan syamaas yang mengangkat pelayanan di malam hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi yang ada. Ya Allah ya Tuhan, hamba berdoa bagi panitia perayaan Natal di tahun ini, yaitu Persekutuan Wanita khusus Rayon Getsemani. Tuhan memberkati ketua panitia Ibu Rosalina Rumbara Kiapen, tetapi juga bersama dengan koordinator Rayon Ibu Rispa Mamuribo Faidat dan seluruh anggota PW yang ada, yang dipercayakan untuk menjadi panitia Natal di tahun ini. Selama sebulan lamanya Tuhan Engkau melihat akan jerih lelah mereka, keringat yang dikeluarkan untuk mencari dana. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan kepada setiap pribadi yang berkarya dan bekerja demi hormat dan kemuliaan bagi nama. Tuhan juga memberkati koordinator Rayon Bapak Faidan bersama dengan seluruh jajaran majelis yang ada yang menopang. Secara khusus pelaksana harian majelis jemaat. Kami percaya bahwa inilah yang dapat kami kerjakan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi yang ada. Kami juga mendoakan akan pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Kos Veronica Mobi Rumbiak sebagai penanggung jawab di jemaat. Karuniakan hamba-Mu hikmat dalam menata layani akan pelayanan ini. Biarlah hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama. Tuhan memberkati suami serta anak-anaknya, baik yang ada bersama-sama dengan kami, tetapi mungkin juga yang terpisah karena pekerjaan. Kasih dan kuasa Allah menyertai
anak-anak ini di tempat di mana mereka bekerja. Hamba mendoakan akan seluruh majelis yang ada di Jemaat Alfa Omega, Tuhan memberkati. Tetapi juga memberkati akan perayaan-perayaan Natal yang dilangsungkan di malam hari ini. Mulai dari Rayon Yordan sampai kepada Yerusalem. Tuhan memberkati setiap keluarga, bahkan setiap para pelayan yang merayakan perayaan Natal Rayon di malam hari ini. Ya Allah ya Tuhan, dalam perayaan ini pula kami mendoakan akan para lansia yang ada di Rayon. Tetapi juga janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Biarlah damai itu mereka juga merasakannya ya Tuhan. Tetapi juga barangkali yang sakit dan tinggal di rumah. Ataupun juga di rumah sakit. Tetapi juga di tahanan karena pergumulan persoalan mereka. Mari Tuhan Engkau ke sana dan menghibur mereka. Angkat setiap persoalan yang mereka hadapi. Hamba berdoa juga bersama-sama di dalam perayaan Natal ini, pengucapan syukur dari Ibu atau Mama Kekasih, Mama Lince Sanadi Purdap. Di mana mengucap syukur atas pemulihan yang Tuhan berikan secara pribadi bagi orang tua terkasih. Sampai dengan saat ini Tuhan, orang tua ini mulai merasakan akan pemulihan yang bersumber daripada Engkau. Tuhan terus menjamah. Ya Allah ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan badan pekerja sinode, tetapi juga badan pekerja klasis. Setiap hamba-hambamu yang dipercayakan, biarlah Tuhan memberkati mereka. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara, secara khusus pemerintahan kami Kabupaten Raja Ampat. Biarlah para pekerja ASN tetapi juga para pejabat-pejabat yang ada, yang mewakili Engkau bekerja di bumi ini, tunduk dan takut di hadapan-Mu Tuhan. Tapi juga dalam perayaan Natal ini hamba mendoakan akan para calon-calon yang akan memajukan diri dalam partai politik. Siapapun dia Tuhan mengenal, dan rencana mereka ada dalam rancangan tangan. Tuhan biarlah memberikan kekuatan dan bersama-sama dengan mereka dalam rencana-rencana ini. Ya Allah ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Di dalam perayaan Natal ini, biarlah Tuhan terus menguatkan kami dengan kekuatan roh itu sehingga kami hidup dan mampu berjaga-jaga dan berdoa untuk menantikan akan kedatangan-Mu yang kedua nanti. Ya Allah ya Tuhan, di dalam perayaan Natal ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan itu. Terlebih daripada itu seluruh kehidupan kami. Tapi juga hamba mendoakan para puji-pujian dari KSP yang boleh menaikkan puji-pujian, tetapi juga dari paduan suara PW. Tuhan memberkati akan kesaksian-kesaksian mereka. Biarlah mereka terus bersaksi sampai Engkau datang kembali. Dan jika di sepanjang perayaan Natal ini kami kedapatan melakukan dosa, Tuhan kiranya mengampuni kami, sehingga kami terus menerima sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Yesus, Putra Natal, Raja kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita datang di lagu terakhir, jika masih ada pujian yang terlupakan, kami masih memberikan waktu.
Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mengakhiri perayaan Natal Rayon Getsemani di malam hari ini, maka kita akan menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 133. Minta maaf, nyanyian rohani nomor 33. Bait pertama dalam keadaan duduk dan bait yang kedua dipersilakan berdiri. Ya Tuhan di sorga menjadi rendah. Yang Tuhan di sorga menjadi rendah, manusia sungguh dan taat, yang maha kuasa lemah terlembut, yang maha kuasa lemah. Berbalik di kandang, mari sujud. Sukacita menyambut Natal Kristus ini akan tetap abadi bila kita mampu membangun hidup yang damai dengan orang lain. Bila kita tak larut dalam duka cita dan keputusasaan. Sukacita itu haruslah dibawa ke tempat di mana kita berada dan berbagi dengan mereka yang kita jumpai. Pergilah dengan sukacita dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera memelihara dan melingkupi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah perayaan Natal telah selesai. Shalom. Atas nama pelayan Tuhan, saya menyampaikan selamat merayakan Natal tanggal 25 Desember bagi kita sekalian, tetapi juga Natal Rayon di malam hari ini, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2024.
Tuhan memberkati kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sehingga ibadah perayaan Natal Rayon Getsemani boleh berlangsung dalam tatanan kasih dan penyertaannya. Untuk itu atas nama Majelis Rayon Getsemani dan seluruh keluarga Getsemani menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Penatua Susi Maprisau yang sudah melayani kita dalam ibadah perayaan Natal kita. Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini akan senantiasa memberkati hambanya dalam tugas kerja dan pelayanan, tetapi juga dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Pujian baik itu vokal group, KSP 2, 3, 4 dan vokal group PW, tetapi juga duet KSP 2 serta solo dari Ibu Sanadi Yakin. Tuhan memberkati dengan talenta yang ada untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Rayon Getsemani yang boleh hadir dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita, berbagi keluarga kita juga lewat persekutuan. Dan terima kasih kepada keluarga Mamuribu yang sudah menerima kita, menyediakan tempat untuk kita jadikan tempat perayaan Natal Rayon Getsemani. Tuhan memberkati. Dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh warga jemaat Rayon Getsemani yang sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga ibadah perayaan Natal kita di malam hari ini boleh terjadi dan berjalan dengan baik. Dan menyampaikan jumlah kehadiran kita sebagai 32 jiwa, PW 63 jiwa, PAR 26 jiwa, PAR 107 jiwa, jumlah 228 jiwa. Akhir kata, selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Nancy untuk memantau acara selanjutnya. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai dengan ibadah perayaan Natal. Kita akan masuk pada acara yang ketiga. Acara yang ketiga yaitu laporan panitia Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Rayon Getsemani kepada Ibu Rosrombara. Silakan. Izinkan saya di malam hari ini untuk menyampaikan laporan panitia Natal tahun 2023. Yang terhormat Bu Pendeta Bos Modia SDA, kemudian
selaku Ketua PHMJ Jemaat Alfa Omega Waisai. Yang terhormat Ibu P. Mandowe yang selaku Ketua Ibu Sara Wilayah 11. Yang terhormat Ketua Koordinator Sektor Getsemani Penatua P. Faida. Di tempat ini saya berdiri atas nama Persekutuan Wanita PW Sektor Getsemani. Saya mau sampaikan di sini bahwa kita bekerja cuma 3 minggu lebih kalau tidak salah, karena panitia dibentuk bulan November. Dan pada awalnya kami sebagian sangat pesimis. Dengan waktu yang begitu singkat, kami harus bekerja keras untuk mencari dana guna pelaksanaan ibadah Natal yang malam ini boleh berlangsung. Oleh sebab itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota PWGKI Sektor Getsemani yang mana telah bersatu membahu bekerja bergandeng tangan tanpa mengenal lelah dan waktu, sehingga walaupun waktu yang singkat tetapi berkat Tuhan itu nyata dalam perjuangan hanya sebulan. Di sini juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh persekutuan kaum bapak, kaum anak-anak atau par dan pemuda yang juga mengambil bagian bersama-sama dalam kami guna pencarian dana untuk berlangsungnya ibadah Natal KSP Sektor Getsemani di malam ini. Kita melaksanakan kegiatan kerja pencarian dana itu selama 3 kali. Yang pertama kita bekerja di rumah Ibu Berseran, dan yang kedua di keluarga Mambrasar di Rayon Yordan, dan yang ketiga kita diberi kesempatan bekerja membersihkan gedung pastori Jemaat Alfa Omega Waisai. Dan dana yang kita dapat dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Hari 3 kali dan kita bekerja, yaitu di rumah Ibu Berseran, Ibu memberikan kita sumbangan sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang kedua, kita bekerja di keluarga Mambrasar di Sektor Yordan. Kita mendapatkan sumbangan sebesar 2.500.000 rupiah. Dan kerja bakti pembersihan di rumah pastori, kita diberi sumbangan sebesar 2 juta rupiah. Sumbangan dari kas jemaat sebesar 500.000 rupiah.
sumbangan sukarela atau amplop yang kita bagi kepada warga rayon sektor Getsemani sebesar Rp1.550.000. Dana yang terkumpul adalah berjumlah total 12.050.000. Itu pun ada beberapa sumbangan dari dua keluarga, yaitu keluarga Asanoi sebesar Rp1.000.000 dan dari keluarga Dimara sebesar Rp1.000.000. Dari total keseluruhan itu yang tercatat tadi saya sebut Rp12.050.000. Pengeluaran Rp300.000 pada saat kegiatan pembersihan pada pastori Jemaat GKI Alpha Omega Waisai, dan dana yang tersisa adalah sebesar Rp11.750.000. Konsumsi dengan pembagian bahwa konsumsi sebesar Rp7.300.000. Acara dan ibadah sebesar Rp1.640.000. Perlengkapan Rp500.000. Lain-lain sebesar Rp2.310.000. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan panitia Natal Rayon Getsemani di malam hari ini. Akhir kata, secara pribadi, keluarga, saya menyampaikan selamat Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2024. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang salah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ros Memberak selaku Ketua Panitia Natal Rayon Getsemani yang telah melaporkan laporan Natal. Tuhan memberkati Ibu, pribadi dan keluarga tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu pesan dan pesan Natal. Kesan dan pesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PHMJ Jemaat GKI Alpha Omega Waisai, Ibu Pendeta C. Mobirumbia. Kepada Ibu disilakan. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat hari Natal buat kita semua di malam hari. Selaku Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat, ketika kami boleh ada di malam Natal di Rayon Getsemani, pesan dan pesan Natal dalam perayaan Natal Rayon Getsemani, pesan saya di malam Natal ini lewat sabda kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Dia akan datang kembali. Dia tidak lahir seperti bayi mungilati 2000 tahun yang silam di Bethlehem Efrata. Tetapi dia akan datang kembali sebagai seorang hakim. Kerajaannya tidak berkesudahan, dan dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua di perayaan Natal malam hari ini, bahwa kita kembali memaknai dan terus mengingat akan karya terbesar yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus, dengan bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita terus diingatkan lewat firman Tuhan, sehingga kesan Natal di malam hari ini menjadi satu catatan terpenting bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan, kita berpikir begini, kenapa firman Tuhan di malam Natal ini kita tidak dengar Tuhan Yesus lahir, gembala-gembala menjadi saksi, itu 2000 tahun yang silam. Tetapi kita akan menantikan waktunya akan tiba dalam kairos Tuhan, hari Tuhan. Dia akan datang kembali dan kita semua akan mendapat bagian dalam kerajaan. Sehingga di malam Natal ini, mari kita memaknai firman itu untuk hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menghidupkan firman itu lewat kehidupan kita sebagai umat Kristiani untuk memancarkan damai bagi semua orang.